Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah eh, pemberian apa? Kelompok dari pemberian halaman atau pegging akan merepresentasikan hasil UAS kita. Dan terima kasih untuk para audiens dari perwakilan algoritma penjadwalan. Oke, kami mulai. Tema yang kami ambil adalah pemberian halaman atau pegging. Apa itu pemberian halaman atau patching pada sistem operasi? Pegging adalah manajemen memori dalam sistem operasi yang memungkinkan alokasi memori ke proses untuk dieksekusi dan membatalkan alokasi memori ketika proses tidak lagi diperlukan. Perbedaan mendasar antara pegging dan segmentasi adalah bahwa halaman adalah blok berukuran tetap, sedangkan segmen adalah blok berukuran variabel. Metode dasar untuk mengimplementasikan pegging melibatkan pemecahan memori fisik menjadi blok berukuran tetap yang disebut bingkai dan memecah memori logis menjadi blok dengan ukuran yang sama disebut halaman. Ketika suatu proses akan dieksekusi, halaman-halaman dimuat ke dalam frame memori yang tersedia dari sumbernya atau sistem file atau penyimpanan pendukung. Penyimpanan pendukung dibagi menjadi blok berukuran setiap yang berukuran sama dengan bingkai memori. Contoh kasusnya seperti ini. Di logical memory, ini adalah tabel yang logik. Jadi, di pack 0 disimpan di mana? Maka pack 0 ada di pack table di 1, yaitu di frame 1. Jadi di pack 1 ada di frame keempat. Dan pack 2 ada di frame ketiga. Nah, ini adalah frame physical memorinya. Physical memory itu adalah tempat benarnya disimpan di mana gitu. Terus pack ketiga itu disimpan di frame ke-7. Seperti itu. Lanjut. Dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang yang nomor slide bagian 6. Yang sabar nih, bye-bye ini yang satu ya. Ya. 05 ini. Untuk contoh kasus ini sama kayak di yang kita jelasin, hampir sama, yaitu di pack 0 di frame ke A. Ini ada letaknya di frame ke-20. Hampir sama ya kayak sebelumnya. Nah, oke. Baik, Mas Yuda. Yang untuk slide 7 ini saya bacakan tentang saat kita menggunakan skema packing, kita tidak memiliki fragmentasi eksternal dan bingkai bebas apapun yang dapat dialokasikan ke proses membutuhkannya. Namun, kita memiliki beberapa fragmentasi internal bahwa frame dialokasikan sebagai unit. Jika kebutuhan memori dari suatu proses tidak bertepatan dengan batas halaman, frame terakhir yang dialokasikan mungkin tidak sepenuhnya penuh. Lanjut.
Slide nomor 8. Kesimpulannya, itu seperti karena sistem operasi mengelola memori fisik, sistem operasi harus mengetahui detail alokasi memori fisik atau frame mana yang dialokasikan, frame mana yang tersedia, berapa total frame yang ada, dan seterusnya. Informasi ini umumnya disimpan dalam struktur data yang disebut tabel bingkai. Lanjut slide 9. Setiap hardware support ini, setiap sistem operasi memiliki metode sendiri untuk menyimpan tabel halaman. Sebagian besar mengelasikan tabel halaman untuk setiap proses, seperti tabel halaman disimpan di memori utama, register dasar tabel halaman, PTBR arahkan ke tabel halaman. Yang ketiga, register habis tabel halaman, PTLR menunjukkan ukuran tabel halaman. Yang keempat, masalah akses dua memori dapat diselesaikan dengan menggunakan cache perangkat keras pencarian cepat khusus yang disebut memori asosiatif atau buffer lokasi terjemahan atau TLB. Lanjut slide 10. Contoh kasusnya itu seperti kasusnya memisahkan CPU untuk menghasilkan suatu proses yang ingin dijalankan pada proses itu. Ada di patch tertentukan di patch number. Nah, itu akan dicari di TLB. TLB itu isinya beberapa entry dari patch table, jadi nggak semua patch table ada di dalam TLB. Makanya ukuran TLB itu seperti biasanya kecil, jadi itu akan dicari di TLB. Kalau misalnya ketemu itu namanya TLB hit. Slide 11 dilanjutkan teman saya, yaitu Yahya. Untuk slide selanjutnya dibawakan oleh saya, yaitu tentang memory protection. Memory protection merupakan perlindungan memori diimplementasikan dengan mengaitkan bit perlindungan dengan setiap frame untuk menunjukkan apakah akses hanya baca atau baca tulis diperbolehkan. Juga dapat menambahkan lebih banyak bit untuk menunjukkan halaman yang hanya dapat dieksekusi dan seterusnya. Bit valid tidak valid yang dilampirkan ke setiap entry tabel halaman 1 valid menunjukkan bahwa halaman terkait sedang dalam proses ruang halaman. 2. Tidak valid menunjukkan bahwa halaman tidak dalam ruang alamat proses. 3. Atau gunakan register panjang tabel halaman PTLR. Selanjutnya. Untuk contoh kasus. Jadi ini contoh kasusnya. Misal kita punya sistem dengan 14 bit address yaitu 0 sampai 16.363. Terus kita punya program yang harus pemain address-nya 0 sampai 10.468. Nah, untuk ukuran patch-nya 2 KB. Untuk patch 0 sampai 5 yang di sebelah kiri ini, terus yang di tengahnya ada patch table dan di sebelah kanan ini ada physical memory. Saat mau menghasilkan address di nomor 7, tapi invalidnya itu udah di-set ke yang invalid. Jadi dia bakal itu di OS-nya. Dari gambar ini bisa dilihat kalau program ini cuma mau pakai sampai 10.468, tapi di referensinya si patch 5 ini sudah dinyatakan sebagai valid. Jadi sampai address 12.287. Ini dia itu valid tapi setelahnya tidak valid. Selanjutnya. Syarat PEX. Keuntungan pegging adalah kemungkinan berbagi kode umum. Pertimbangan ini sangat penting dalam lingkungan berbagai waktu. Shared codes. Yang pertama, satu salinan kode hanya baca yang dibagikan di antara proses. Yang B,
mirip dengan proses utas yang berbagi ruang proses yang sama. Nanti juga berguna untuk komunikasi antar proses adalah berbagi halaman baca tulis diperbolehkan. Private code and data. Setiap proses menyimpan salinan kode dan data yang terpisah. Selanjutnya, halaman untuk kode pribadi dan data dapat muncul di manapun di ruang alamat logis. Selanjutnya, contoh kasus. Jadi ada 3 proses sharing 3 editor. Masing-masing paths-nya itu 50 KB. Nah, setiap prosesnya punya data masing-masing. Nah, di sini bisa dilihat di proses 1 dia punya paget table 1. Di proses 2 punya tabel 2. Dan di proses 3 punya tabel 3. Yang biasa dalam fleksibel ini frame-nya. Jadi untuk proses 1, 2, dan 3, dia editor 1 sampai 3 di frame yang samar. Angka frame-nya sama, dan untuk datanya masing-masing frame-nya itu berbeda-beda, karena yang di editor ini kan dia cuma menyalin editor saja atau di copy. Kemudian untuk physical memory di sini cuma 1 salinan editor yang bisa disimpan di physical memory. Di sini ada 3 proses, yang satu ini kan di 3, 2, juga 3. Dan yang ketiga juga frame yang ketiga. Jadi yang editor 1 ini cuma bisa disimpan saja. Selanjutnya. Dan sistem yang sering terjadi adalah backup intrusi. Bila terjadi page fault, berarti sebagian instruksi yang telah dijalankan pengkopian program EUNTER dan informasi register-register pemrosesan harus dilakukan. Setelah pergantian page selesai, maka instruksi yang menyebabkan page fault dapat dijalankan kembali dengan konteksnya. Masalah yang harus diatasi adalah untuk mengulangi instruksi, sistem harus menentukan byte pertama instruksi. Baik, sekarang adalah sesi tanya jawab. Silakan. Ya baik, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Baik, nama saya Alifa Sulistyo Putri, digit NIM terakhir saya 095. Pertanyaannya yaitu, kenapa tabel halaman harus disimpan di memori utama? Sekian, terima kasih. Baik, kami tampung dulu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oke, saya akan bertanya Saudara Ilham. Baik. Apakah saya bertanya tentang pegging, apakah penting menggunakan pegging? Oke, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, saya ingin bertanya. Nama saya Bede Saleh. Saya perwakilan dari kelompok konsep dan algoritma pemrograman NIM 2019-387. Pertanyaan saya itu, untuk pengoperasian paging ini harus perlu menggunakan memori atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Baik. Kami akan jawab pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan Alifa, saya jawab. Pertanyaannya untuk yang punya Alifa itu, untuk pengoperasian pegging ini harus perlu menggunakan memori ya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oh, belum. Jadi jawabannya adalah ya tentu saja perlu, karena semua alur sistem pegging ini selalu menggunakan memori seperti TLB atau translation location buff
yang dimana selalu berinteraksi dengan sistem cache memori utama. Seperti itu untuk pertanyaan Alifa. Dan pertanyaan kedua, Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu apa penting menggunakan pegging. Pegging adalah bagian penting dari memori virtual, implementasi dalam sistem operasi modern. Menggunakan penyimpanan sekunder untuk membiarkan program melebihi ukuran memori fisik yang sedia. Tanpa pegging ini, semua tidak akan bisa terproses. baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Yuda Pratama. Nah, di sini saya akan jawab nomor 2. Yang nomor 2 karena bisa memper cepat proses packingnya dengan cache ke perangkat keras. Jadi adanya cache ini kita bisa membuka halaman tanpa proses yang lambat. Udah. Baik, itu adalah hasil jawabannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan terima kasih atas bantuan dari audiens, dari kelompok konsep dan algoritma penjadwalannya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan terima kasih, ini adalah presentasi kami dari pegging. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya Real. Oke, siap. Ilham. Ya, Assalamualaikum. Sama-sama. Izin keluar. Oke, silakan. Jangan lupa di stop, Han. Ya udah kok.